Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarafi Raya Habibi dari kelas HTNI NPM 23210201115. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi mata kuliah fikih mawaris, yaitu penghalang-penghalang warisan. Langsung saja, yaitu penghalang yang pertama, penghalang warisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang warisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, pembedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 lagi penghalang warisan, yaitu 1. Perbedaan kafiran antara kafir zimmi dan kafir harabah, atau kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusan tali perwalian antara mereka. Yang kedua, riddah. Orang-orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimilikinya pun tidak bisa diwarisi atau diserahkan kepada Baitul Mal. Selanjutnya itu ada yang ketiga, pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatannya pembunuhan tersebut. Selanjutnya itu B, penghalang warisan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI disingkatnya. Kompilasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu, biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam atau KHI lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum material dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, dan perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu terdapat dalam pasal 171/193 KHI antara lain. Yang pertama, pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan. Dan orang yang terhalang dari mewarisi adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. Selanjutnya B, perbedaan agama. Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seorang yang mewarisi berbeda dengan agama yang diwarisi. Seperti salah satu di antara mereka adalah seorang muslim, sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah di antara Yahudi dan yang lainnya adalah seorang Nasrani. Yang ketiga, fitnah. Belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena belum disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. Selanjutnya, upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. Yang pertama di sini ada pendidikan hukum warisan, yaitu masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. Yang kedua, penguatan hukum warisan, mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu penyadaran masyarakat, kampanye, penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak, hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. Yang keempat, mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta.
Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. Yang kelima, perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Selanjutnya yang keenam, penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terdapat pelanggar hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Oke, kesimpulannya bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat mempengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak dan pembagian harta. Dalam hukum waris Islam, ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang warisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang warisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum warisan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.